Bapak-bapak, saya terima kasih ya, boleh ikut. Ya, sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan bisa kembali nanti ya. Iya, iya. Bagaimana cara kalau misalnya kita kan di pulau tinggal untuk dapatnya penghasilan lebih banyak lagi. Oke, mengapa Bapak ingin dapatkan ikan lebih banyak? Supaya kehidupan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena dengan dapat ikan lebih banyak, dapat uang lebih banyak. Penghasilan lebih meningkat. Good. Jadi kalau begitu sebetulnya yang kita butuhkan adalah membeli alat mungkin ya, menemukan cara supaya dapat lebih banyak, gitu ya. Sudah diberikan modal nggak sama Tuhan untuk itu? Sudah ada, Pak. Sudah pernah dapat uang banyak toh? Ayo, nggak mungkin orang hanya susah saja. Sudah pernah dapat uang banyak? Sudah pernah toh? Sekali, dua kali pernah. Untuk apa uangnya? Foya-foya, senang-senang, biaya keluarga. Nah, banyak orang sudah dapat rezeki banyak, tidak disimpan untuk nanti belanja yang penting, tapi dinikmati untuk yang tidak penting. Lalu Tuhan buat kekurangan lagi supaya menyesal. Supaya menyesal, supaya mensyukuri, supaya bilang gini, aduh seandainya dulu uang aku belikan kapal yang lebih besar, aduh bulan mesin, itu, atau pendingin, atau jaring. Nah sebetulnya Tuhan sudah kasih modal, hanya kadang-kadang kita lupa. Itu sebabnya kan kadang kita ditanya tuh, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Kan dikasih kesehatan, mengeluh. Berapa banyak orang naik kapal ini nggak muntah? Kita bisa tidur, loncat-loncat, nggak ada masalah. Itu kesehatan. Keluarga sudah. Banyak orang cantik, di TV itu loh. Banyak orang cantik, wah berhiasnya macam-macam. Nggak menikah-menikah lama. Sudah menikah? Tuh, ada yang mau loh dia. Berarti apa? Banyak sekali nikmat Tuhan yang belum kita syukuri. Nah, kalau kita mau yang besar, mulai dari yang kecil, disyukuri dulu. Nah, sekarang gini. Memang tidak bisa dipungkiri kita butuh uang banyak. Ya, untuk melakukan sesuatu yang besar butuh uang banyak. Tapi yang orang lupa, uang itu tidak harus dari kita sendiri. Dari sahabat, dari orang, dari saudagar. Masalahnya begini, orang-orang dengan uang banyak itu percaya nggak sama kita? Tuh? Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang tidak. Oke. Kalau kita disukai sama orang kaya, ada kemungkinan dimodalin nggak? Ada. Disukai, dimodali, modalnya hilang. Berarti sudah disukai harus dipercayai. Nah, banyak orang hidup itu belum amanah. Ke istri bohong, ke anak-anak bohong, ke Tuhan bohong. Belum amanah toh? Nah, yuk kalau gitu gini. Kertas kalau tulisannya salah-salah kita setip atau ganti kertas. Yes. Mulai hari ini saya mau jujur. Udah. Sama orang menyenangkan, mau amanah. Terus orang bilang, Pak, saya terlalu banyak salah di masa lalu. Tuhan Maha Pemaaf. Kalau Tuhan percaya kita betul-betul mau minta maaf, yang pertama dilakukan, diuji. Kalau biasanya suka mabuk-mabukan, dideketin alkohol lagi. Tahan nggak? Tuh, kalau nggak tahan, nggak. Itu loh, menyesal, itu nggak mau mengulangi berjanji sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, aku percaya kalau kamu dikasih lagi nih, kalau kamu lulus. Hujannya mendadak kalau di sini ya. Tuh, tadi kepotong ya karena hujan. Sampai di mana tadi kita? Yang mau menikah baru mau menikah. Baru mau nikah, ya. Oke, pertanyaannya kenapa? Apa? Belum ada uang. Belum ada uang, Pak. Untuk menikah. Nah, uang untuk menikah itu untuk apa? Untuk pestanya? Untuk pestanya, Pak. Sama untuk nikahnya, Pak. Kalau pesta itu supaya apa? Supaya dilihat kita mampu, keren, begitu ya? Bukan, Pak.
Enggak ya? Enggak, karena banyak orang menikah itu hutang-hutang, setelah menikah beribut soal bayar hutang. Hutangnya belum lunas sudah pisah. Iya toh? Nah, kalau begitu uang yang dibutuhkan untuk pernikahan adalah minimal itu untuk sarapan sama-sama, makan siang sama-sama, malam ya, supaya sehat untuk cari uang lagi. Ayo, kan berarti uang untuk pernikahan itu bukan yang untuk pamer, tetapi untuk memastikan suami istri hidupnya rukun. Ya. Iya, jadi kalau begitu jangan lama-lama janji sama dia. Nanti dia lepas dirinya ke orang lain loh. Iya toh? Yang aku tunggu berlayar terus, bingung antara pasang tenda sama nggak pasang tenda. Iya toh? Karena gini, keajaiban itu berpihak kepada yang berani. Orang penakut nggak mungkin Pak berlayar dari sini ke pulau. Tapi yang berani ada masalah nggak kerasa masalah. Jatuh keluar dari kapal paling teriak, ya toh? Kalau temannya suka dia muter, kalau enggak ditinggal. Bahaya itu Pak kalau ditinggal. Kalau ditinggal bahaya ya. Bahaya. Nah kita pemberani, kita semua pelaut, pelayar, perantau, pemberani. Menikah kok takut? Apa jawabannya? Mau menunggu berapa lama lagi? Datang aja langsung bilang, yuk menikah, aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Yuk kita pikirkan cara sama-sama. Menikah yang sederhana. Ya, karena kalau niatnya menikah itu untuk pamer. Lihat ya, ribuan orang tiap tahun jatuh miskin karena takut kelihatan miskin. Karena takut kelihatan miskin, memaksakan diri. Jadi tambah miskin. Sudah seadanya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari miskin atau tidak. Tuhan membeda-bedakannya dari takwa atau tidaknya. Patuh atau tidaknya, jujur atau tidaknya. Sudah menikah. Buat dia gembira, jangan nunggu terus. Nanti dia ketemu orang lebih tampan bagaimana? Pasti lebih dipilih yang tampan. Nah itu dia. Nah sekarang yang lebih tampan ini sekarang mau menikah katanya. Nah, Yang tampan ini. oke. Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Bagaimana caranya supaya bisa bahagia? Oke, gini. Waktu orang pertama kali ketemu, pacaran begitu. Lewat depan rumahnya saja sudah rasanya bukan main ya. Iya toh? Nah, apakah rasanya seperti itu terus setelah menikah? Tidak. Sudah mulai bosan. Nah, sekarang salah siapa kalau bosan? Masing-masing harus menjaga ketertarikan, masing-masing harus menarik. Jadi jangan berhias sembarangan hanya karena setelah menikah. Kan banyak wanita sebelum menikah berhiasnya gitu, wangi begitu. Tapi setelah menikah tidak peduli lagi, garuk-garuknya sama. Iya. Nah berarti kalau gitu yang wanita ya harus tetap cantik, menarik seperti dulu. Yang laki-laki harus lembut, penyayang. Ya, seperti itu. Kalau mau ketemu, mandi dulu. Setelah menikah berapa banyak suami? Mandinya sampai besok lusa. Coba. Berarti banyak orang dalam pernikahan itu berubah. Nggak menarik lagi. Ya, hanya sebelum menikah atau menarik? Nah kalau gitu mulai dari pernikahan yang saling tertarik Pak. Kalau Anda bertemu dia tiap hari senang, pagi. Ibu, kalau pagi ibu sambut suami, selamat pagi, cium dia. Iya. Lagi ada suaminya? Enggak, sedang tidak ada. Setengah janda? Mana ada setengah janda? Ini bagaimana? Istilah baru setengah janda. Setengah janda. Maksudnya itu suaminya pergi merantau Pak. Suaminya merantau. Itu hitungannya setengah janda. Sibuk is good hanya di Golden Ways. Super.
Sahabat saya yang baik hatinya, ada banyak sekali kesimpulan dari pembicaraan kita tadi di atas kapal. Sulit sekali untuk disimpulkan secara sederhana, tetapi memang mau tidak mau kita harus memilih untuk berfokus pada kehidupan pribadi kita yang baik. Kita tidak bisa menjadi presiden bagi seluruh dunia, atau gubernur bagi provinsi di mana kita berada, atau menjadi raja yang menguasai semua umat, semua makhluk. Anjurannya adalah untuk memperkecil kehidupan, untuk merasa damai dan berbahagia dalam kehidupan diri sendiri, dengan diri sendiri, dalam kedekatan dengan Tuhan, lalu memuliakan pernikahan, membahagiakan anak-anak, dan kemudian memperluas pengaruh kita bagi kebaikan sesama. Tetapi selalu harus dimulai dengan kesungguhan untuk ikhlas, hidup sepenuhnya di dalam kebaikan. Gitu. Pak, beritahu saya, kenapa Anda bekerja keras? Bapak dikasih rezeki bersyukur. Bersyukur, Pak. Bersyukur sekali, oke? Tahu nggak bersyukur itu bisa menjadi asem, masam dengan bentuk kebanggaan pribadi.